Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Ramadsa, NIM 22420774, Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Defisit Anggaran di Indonesia, Analisis Utang Pemerintah, Nilai Tukar, dan Penerimaan Pajak terhadap Defisit Anggaran di Indonesia. Masalah defisit anggaran di Indonesia. Salah satu masalah utama dalam perekonomian Indonesia saat ini adalah defisit anggaran negara, yaitu kondisi ketika pengeluaran pemerintah melebihi penerimaan negara. Berdasarkan data Kementerian Keuangan dan BPS, hingga Agustus tahun 2025, realisasi defisit APBN mencapai 321,6 triliun rupiah atau sekitar 1,35% dari produk domestik bruto atau PDB. Defisit ini disebabkan oleh tingginya kebutuhan belanja negara untuk subsidi, pembangunan infrastruktur, dan pembayaran bunga utang sementara penerimaan pajak belum optimal. Sub masalah defisit anggaran di Indonesia ada empat. Yang pertama, tingginya utang pemerintah. Yang kedua, rendahnya penerimaan pajak terhadap PDB. Yang ketiga, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Yang keempat, tingginya defisit anggaran terhadap PDB. Tingginya utang pemerintah. Pada tahun 2025, total utang pemerintah Indonesia mencapai sekitar 8.984 triliun rupiah atau 39,8% dari produk domestik bruto atau PDB. Meningkatnya utang ini menyebabkan beban pembayaran bunga dan pokok utang semakin besar, sehingga mempersulit ruang fiskal untuk pembiayaan pembangunan. Yang kedua, rendahnya penerimaan pajak terhadap PDB atau produk domestik bruto. Rasio penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 2025 masih sekitar 11,9% dari PDB, menunjukkan bahwa kinerja perpajakan belum maksimal. Rendahnya kepatuhan wajib pajak dan sempitnya basis pajak membuat pemerintah sulit menutupi kebutuhan pembiayaan tanpa menambah hutang. Untuk yang ketiga, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Selama tahun 2025, nilai tukar rupiah bergerak di kisaran 15.800 rupiah sampai 16.572 rupiah per USD. Melemahnya nilai tukar membuat pembayaran utang luar negeri dalam dominasi rupiah semakin mahal, yang akhirnya memperburuk kondisi defisit anggaran. Untuk yang keempat, tingginya defisit anggaran terhadap PDB. Berdasarkan data Kementerian Keuangan per Agustus 2025, realisasi defisit APBN tercatat 321,6 triliun rupiah atau sekitar 1,35% dari PDB. Meski di bawah batas maksimal 3% sesuai Undang-Undang Keuangan Negara, kondisi ini menunjukkan ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pembiayaan utang. Untuk yang selanjutnya, solusi dan kebijakan ekonomi, teori dan referensinya. Yang pertama, solusi terhadap tingginya utang pemerintah. Pemerintah perlu menerapkan kebijakan fiskal berkelanjutan dengan mengutamakan pembiayaan utang dalam negeri, mengurangi belanja tidak produktif, serta menjaga rasio utang terhadap PDB di bawah 60% sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagaimana disahkan dalam teori kebijakan fiskal Keynesian yang menekankan pentingnya keseimbangan antara pengeluaran pemerintah dan kemampuan fiskal negara. Ahmad Solikin dan Hilda Koirunisah 2019. Untuk yang kedua, solusi terhadap rendahnya penerimaan pajak.
Pemerintah perlu memperluas basis pajak melalui reformasi perpajakan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta memperkuat sistem administrasi digital atau core tax system sesuai dengan teori optimal taxation of oleh Stiglitz 2000 yang menegaskan bahwa sistem pajak yang efisien dan adil dapat meningkatkan penerimaan negara tanpa menimbulkan distorsi ekonomi. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia 2024. Untuk yang ketiga, solusi terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah. Stabilitas nilai tukar rupiah dapat dijaga melalui koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang efektif, penguatan cadangan devisa, serta pengendalian inflasi, sebagaimana dijelaskan dalam teori Purchasing Power Parity atau PPP yang menyatakan bahwa kestabilan nilai tukar dapat dicapai jika tingkat inflasi antar negara terkendali. Untuk yang terakhir, solusi terhadap tingginya defisit anggaran. Untuk mengurangi defisit, pemerintah perlu meningkatkan efisiensi belanja, memperluas pendapatan non-pajak, serta menyesuaikan pengeluaran dengan kemampuan pendapatan sesuai dengan teori keseimbangan anggaran yang menekankan pentingnya keseimbangan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi yang jangka panjang. Imam Rusdiantoro dan Albert A. Simanjuntak 2022 Kementerian RI 2022. Berikut referensi yang saya ambil dan sekian terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila topik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.